perkenalkan. Perkenalkan. Mana belum ada? Jadi kita Ya dulu ininya. Mana dari mana debut ini? Ya. Yang FTL sudah oke mulai. Sahabat. Jurnal dulu kan, enggak? Mana dari? Nanti deh. Saya bagian tangan dulu. Ya. Ya Allah kita harus setuju. Nah, hilang. Sudah semua. Jangan dulu nak pulang kamu dari mana? Menjadi persawahan. Menjelang ketika tadi bukain tadi ya. Ya, baca dari bawah. Mati lampu. Alhamdulillah. Aku dari mulanya memang tidak bisa mati. Kok apa dulu ya? Mungkin masalahnya kamu yang Ini nggak kita kuat ini. Itu kipas mana? Kipas mana itu? Nah itu lagi Rolling. Iklan. Bukan. Tidak tahu. Lampunya dia masih tambah. Tidak ketambang kali. Kipasnya lagi nak mati namanya. Cik Wai. Dia mati berapa kali? Saya coba tahu. enak agak langsung deh. Iya kan? Tak kuat kan? Kecil. Itu pun tidak. Main dilepas dari ininya? Nggak ketahuan ya. kamu ada sintak-sintaknya beda. Lain ada susu aja kok kemarin. Gitu. Namanya kamu betul. Ya kalau laptop nih. Goreng nih. Kami lagi main. Lagi ada laptop dulu. Kami dulu nih Pak. Boleh. Boleh. Kalau tidak sama ini bukan ada ini. Kami dulu. Ini. Buat deh kelompoknya deh. Kelompok 3 siapa? Ini ada penilai yang kipas anginnya kan satu rumah satu. Bawahnya. Dipasanginnya satu-satu. Ini Rumahnya? dapur tuh brosurnya satu-satu. Brosurnya juga cukup. Iya, satu-satu brosurnya. Oke dong. Emang ada satu. Yang lapan ini jurnal dulu kamu tahu siapa? SMP, SMA ya lah. SMK, SMK, makanya aku Takut dewi. iya kalau SMK lah besar. Pergi dari rumah sekolah, nggak nyampe tahu sampai. Balik sini kalau udah Jadi anaknya selalu ribut, WA orang tuanya bu, masa sekolah ada, kamu belum dapat ada malu nanti bu, adik, tunggu ada pemberitahuan. Nanti. Laptop, pakai laptop. Mana minta ke siapa tadi? Dibuat file. Lah simpan ya. Sudah. Kirim ke WA lah ya. Kirim lagi. laptop apa? Dulu lah pakai. Coba yang ini Nah ini ramai sakti namanya. Kamu pakai laptop. Ayo, aja lah rezeki anak soleh. saya tuh, banyak lain ada pak. Semangat. Ini aku tuh. Kayak dulu aku tulis kami. Ayolah,
Bantu dong ada sini. Penuh Bapak. Dwi. Ya lo. Tidak kenalan ya, Titi. Destu, Panjang dulu. Putra, Prabu negara. Mau di meja. Wah, is bau itu. Itu dia. Jangan lupa update harga. Jelas. Sudah, ayo silakan. Ada nomor Sini. mau ngomong dari sini masalah Bisa ada sini bisa. Jangan di grup lah. Ini lah. Gimana lu? Ada ke bawah, ada ke bawah, ada ke bawah. Nah, ini tidak Ada yang ini. Tuh, itu bukan ada yang ini. SD. Berarti no. Ini. Ji, Pak, flash disk tadi. Bawa. Punya kau ya aku. Ini kita suster. Bapak aku pindah-pindah ke mana? Mata kaca. Sudah. Download ini di model berapa dah? Di OJT omong. Tidak baca. Download di OJT. Baca WA nya dalam muka. Nah, tak lagi mau ke. Mundur. Nah, yang ininya masak. Sudah, silakan. Dihapus dulu untuk kelompok 3. Baca tak? Tidak bisa mati. Isi kawel. Soal Siska habis. Ayo batuk deh. Ada Tahu video itu deh, video. Ada Ada baik baik. dan tulisan dan video ada. Bapak Ibu Yang itu video ke Pak Sarip ke Lemput tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan pendapat kami yang menurut kami belum tentu benar ya. Jadi minta koreksi apabila ada yang salah ya. Ini judul program yang akan kami ambil, yaitu tentang kualitas pembelajaran dengan cara menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Tujuannya untuk menunjang dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Indikator hasilnya dilihat dari kualitas ruang kelas, meja yang memadai, kondisi sekolah yaitu fisik bangunan yang bersih, kokoh, aman dan terawat. Dari segi fungsional, peralatan dan fasilitas, contohnya ruang perpus, alat peraga dalam kondisi baik dan optimal.
Terus relevansi dukungan kurikulum ketersediaan lab, IPA dan komputer. Aksesibilitas semua fasilitas mudah diakses oleh keluarga sekolah termasuk siswa dengan disabilitas. Langkah-langkah yang akan kami lakukan yaitu pertama, perencanaan dalam menentukan keberhasilan dengan cara identifikasi kebutuhan, yaitu dengan menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan kurikulum. Contohnya jumlah siswa dan kondisi yang ada. 2. Penyusunan anggaran, menghitung biaya yang diperlukan untuk perbaikan dan pemeliharaan. 2. Pengadaan, meliputi pembelian atau pembangunan. Contohnya melakukan pembelian alat-alat yang dibutuhkan. Kedua, penataan dan inventarisasi. Inventarisasi yaitu meliputi menempatkan barang baru di lokasi yang tepat dan mencatat inventarisasi sekolah. Inventaris kan? Inventarisasi. Inventarisasi. Dah, lanjut. Nah, kenapa wajar ya? Lanjut aja deh. Terus langkah berikutnya pemeliharaan dan pengawasan. Pemeliharaan dan pengawasan perawatan rutin melakukan perawatan kecil secara berkala. Contohnya mengecat ulang sekolah, memperbaiki alat-alat yang rusak, lalu memberikan pengawasan, memantau sarana dan prasarana oleh siswa dan guru. Lanjut, integritas dalam kurikulum, mengintegrasikan nilai-nilai beragam dalam materi. Kedua, sumber daya. Pertama, pihak yang terlibat yaitu kepala sekolah, guru, staf, dan tata usaha, komite, paguyuban, dan seluruh warga di sekolah. Kedua, yaitu melalui dana BOS. Waktu pelaksanaan 1 sampai 2 September. 8 profil kelulusan yang akan dicapai yaitu kewarganegaraan, pengenalan kritis, keimanan dan ketakwaan. Kurang deh, pertama tuh keimanan dan Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan dan ketakwaan Marah Allah. kepada Tuhan Yang Maha Esa. Profil kelulusan pertama yaitu kemanusiaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Keluargaan. 3. Penalaran kritis. 4. Kreativitas. 5. Kolaborasi. 6. Kemandirian. 7. Kesehatan. 8. Komunikasi. Nah, lanjut yang kedua. Silakan siapkan pertanyaan atau masukan. Kondisi kebinekaan di sekolah, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, toleransi, dan kaya akan perspektif, yang akhirnya mempersiapkan siswa menjadi warga negara global yang berpikir terbuka. Langkahnya langkah kedua, indikator keberhasilan, tingkat toleransi tinggi, siswa menunjukkan sikap saling menghargai. Siswa menunjukkan sikap saling menghormati dan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras atau latar belakang sosial ekonomi.
dengan cara membentuk jalinan pertemanan lintas kelompok, tidak membedakan antara suku yang lain Antara dengan satu suku dengan yang yang satunya. Kolaborasi efektif. lain. Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok. Kelompok apa sih? Kelompok Kolaborasi efektif. Heterogen. Dalam kelompok heterogen serta saling menghargai. Heterogen. heterogen serta saling menghargai. Heterogennya berarti bedanya ya. Heterogen serta saling menghargai, benar. Serta saling menghargai. Lanjut. Sudah, nggak ada itu. Keterangannya mana? Bawahnya pus. Lanjut. Langkah-langkah. Yang mana? Langkah-langkah. Pertama, langkah-langkah pembinaan. Integrasi Pertama, integrasi dalam kurikulum. naik Naik yaitu mengintegrasi nilai-nilai keberagaman dalam mata pelajaran. 2. Menggunakan metode pembelajaran kolaboratif, misalnya proyek kelompok, heterogen, diskusi terbuka. 3. Kegiatan ekskul dengan perayaan bersama, contohnya peringatan hari-hari besar dan klub kebudayaan. 4. Pelatihan guru dan lingkungan yang mendukung, meliputi pelatihan guru tentang pendidikan inklusif dan sensitivitas budaya, serta kebijakan anti diskriminasi. Sekolah harus memiliki aturan yang jelas dan tegas terhadap segala bentuk diskriminasi. Sumber daya itu kepala sekolah, guru, staf, dan semua warga sekolah. Tanggal pelaksanaan 1 sampai 2 September. Profil kelulusan, keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi dan komunikasi. Itulah laporan singkat dari kelompok 3. Ada yang ingin dipertanyakan atau memberikan masukan kepada pendapat kami? Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan masukan atau yang lainnya, silakan ditanggapi dari kelompok 3 ini. Coba kami beri kesempatan dari kelompok 1 dulu. Mungkin kelompok 1 ada pertanyaan atau ada masukan. Turun ke deh. Naik. Ayo bertanya. Oke, tadi lama tegak tuh anak belanja lah. Jadi kayak nih. Silakan silakan yang bertanya. Jadi kita cepat kita proses. Petri nanya Pet. Enggak usah cetak macam. Tidak usah cetak banyak. Itulah. Baik, kalau tidak ada yang bertanya berarti lah ngerti. Rasanya sebenarnya bukan mengerti. Takut kalau saling tanya ya. Tidak. Baik, kalau begitu Ibu sebagai umpan balik Ibu akan menanyakan bagaimana dari yang dari kelompok 3 paparkan tadi, coba berikan contoh cara kita mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran maupun kebinekaan. Jadi kalau memberikan contoh yang spesifik lagi, bagaimana istilahnya yang tindakan akan diambil. Coba ada kelompok lain bisa bantu? Silakan bantu. Untuk kebinekaan Bu, dia mengadakan, Coba agak dikit agak biar kelihatan yang dia pilih. kalau kebinekaan ini mungkin dari kegiatan pentas seni, pentas tari kan, dari tari-tarian daerah, lagu-lagu daerah. Mungkin itu mungkin. Benar. Ya, benar. Itu kalau Dari dari masalahnya ini siswa terus juga siswanya, terus ini kondisi kelas atau lingkungan sekolah kan. Yang pasti Bu, nambah tuh Bu Puji, yang pasti Bu
kondisi siswa tuh, kondisi kelas siswa tuh harus bersih Bu, harus nyaman. Kalau dia masuk melihat kelas dia tidak nyaman, cak mana dia nak nerima pelajaran itu Bu? Ini kebinekaan apakah perbaikan pembelajaran? Pembelajaran. Prasarana tadi Bu. Kan Mereka kan tentang sarana dan prasarana. Iya, bukan media ini bukannya. Kamu tentang apa nih? Ibu tadi kan Bu, Kualitas pembelajaran. Nah, Sarana dan ini prasarana. apa pertanyaan itu secara umum ini. Tidak memihak salah satu kelompok Ibu. Ini pertanyaan secara umum kan. Nah, dari kelompok-kelompok kamu itu yang dari penjelasan mungkin kamu mentelaah materi tadi, kira-kira apa yang dapat kamu contohkan untuk meningkatkan mutu sekolah dan mutu pembelajaran tadi, kemudian untuk meningkatkan bagaimana kebudayaan kita ini bisa membaur dengan anak-anak tadi. Itu pertanyaan umum kan? Ya, silakan. Ada yang bisa jawab? Boleh dibantu kelompok 3. Kalau apa pembelajaran ya mungkin dengan kolaborasi antara guru kelas. Ya ada. Boleh. Ada lagi yang bisa menambahkan? Yang kita tadi kan atas ini. Ini ada lagi? Ya udah catat itu ya, jangan dilamunkan Pak. Itu akan Bapak Ibu praktekkan di kelas itu nantinya. Kita akan kualitas pembelajaran. Pertukaran bahasa. Ya, bisa masuk itu. Kalau pertukaran bahasa itu kan bisa dicontohkan istilahnya kalau kita di cerita seni itu bisa membentuk suatu cerita drama dengan menggunakan bahasa daerah dengan bahasa penduduk setempat itu dengan bahasa daerah dikomunikasikan. Iya, ini kita bagi bertukar bahasa. Ya, bercatat itu perlu dipraktekkan di kelas nanti. Kemudian untuk meningkatkan pembelajaran tadi, ada lagi yang bisa ditambahkan? Dengan mengajak anak belajar ke titik tempat yang diperlukan. Ibu contohkan seandainya kita materinya tentang desa. Di kelas berapa itu tentang desa ya kira-kira? Atau tentang bunga sempurna di kelas berapa itu? 4. Nah, materi bunga sempurna itu anak-anak bisa kalian ajak ke taman. Bisa kamu istilahnya menggelar tikar sambil makan-makan, boleh, tidak perlu terlalu formal ya. Karena prinsip belajar mendalam ini menciptakan anak belajar yang pertama-tama adalah bahagia dulu. Kalau dia sudah melihat pelajaran itu langsung stres, dia tidak akan masuk pelajaran itu. Yang pertama-tama kita ajak anak itu bahagia dulu. Kalau dia sudah senang, langsung mencintai dia pelajaran. Nah, bagaimana cara membuatnya bahagia dulu? Bisa kamu ice breaking dulu pagi-pagi seperti kamu laksanakan setiap hari itu, bisa bahagia dulu. Jadi yang di rumah tidak mood tadi bisa di sekolah jadi senang deh. Kemudian kalau tentang bunga sempurna tadi atau materi lain, bukan harus bunga sempurna, ini materi sesuai kelas masing-masing. Kalian bawa ke tempat seperti yang bunga sempurna tadi, kita bisa menggelar tikar di bawah bunga sempurna tadi. Setiap anak-anak kita buat kelompok jangan lebih dari 3 atau 4. Mereka disuruh memetik bunga sempurna itu, kemudian dipisah-pisah. Dipisah-pisah bunganya tadi. Kemudian kelopak dikelompokkan dengan kelopak, benang sari begitu dan seterusnya. Nanti bisa disuruh catat. Coba sebagai guru pembimbing, Bapak Ibu bisa bertanya yang mana anak-anak yang namanya kelopak. Mungkin dia agak bingung kan? Nah, kamu bisa istilahnya menjelaskan yang namanya kelopak ini. Dia langsung ingat di kepalanya, ini namanya kelopak. Coba siapa tahu yang mana namanya benang sari. Mungkin dia selingut kan oleh teman-teman yang mana benang sari. Nah, kalau dia bisa diskusi silakan. Kalau dia tapi sudah mentok, seperti Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan tadi, Ibu agak punya tanda tanya besar. Bapak Ibu tidak mau bertanya di kelompok 3 tadi, ada 3 tanggapan. Tidak mengerti, takut dibalas, dan kemudian tidak memahami materi. Nah, begitu juga Bapak Ibu di luar
sekolah nanti dengan anak-anak, setelah dia dilihat kegiatan anak tadi, setelah mengelompok-kelompokkan tadi, ibu mengajukan pertanyaan. Sebelum itu ibu memberikan lembar tugas seperti ibu yang saya kasihkan ini dengan ibu. Coba anak dijawab yang mana namanya benang sari. Kalau dia tahu kan, bu yang ini bu benang sari. Dia tahu ini benang sari. Dicatatnya. Coba nak apa yang namanya putih, yang mana putih. Dengan demikian dia langsung. Nah, kalau dia mulai jenuh bisa Bapak Ibu alihkan dengan yang bagaimana, atau nyanyi dulu tentang bunga sepatu atau gimana bisa, atau diajak dulu kita makan dulu anak-anak, nanti kembali lagi bisa biar dia senang. Belajar itu tidak terlalu fokus seperti itu. Kalau zaman dulu kan kita belajar, hei perhatikan kamu, senang ini. Kalau tidak diperhatikan juga marah dengan coba. Nah sekarang pertama-tama menciptakan anak senang dulu. Itulah yang namanya memuliakan anak. Ibu memuliakan ala kehebatan. Memang kita harus memuliakan anak. Kalau anak sudah kita muliakan, tidak kita diturut tinggal. Kita suruh nulis oke, kita suruh berlari oke, kita suruh senam oke. Kalau kita sudah muliakan, bagaimana cara memuliakan anak? Pertanyaannya ditanggapi. Jangan kalau dia bertanya kita langsung kau nih bertanya terus. Jangan. Itu langsung kecut hatinya. Begitu dia mengajukan pertanyaan dengan kita, jawab apa nak? Jika perlu kita tambah kata-kata sayang, ada apa sayang? Sampai kita lus-lus badannya. Oh dia langsung cinta dengan kita. Kalau anak-anak sudah mencintai kita, dia terbayang-bayang nak sekolah terus, nak sekolah. Apalagi yang di rumahnya kurang kasih sayang. Begitu dengan kita menciptakan suasana belajar menyenangkan itu, dia akan terukir di otak kepalanya sampai dia mati pelajaran itu, bunga sempurna itu. Atau belajar perubahan benda cair ke uap. Pelajaran kelas berapa itu? Uap. Nah bisa kita anak-anak besok kita bawa mie ya. Itu apa bu? Pokoknya bawa mie. Nah sekarang kita bawa mie. Coba nak disiram dulu mie gelasnya itu. Kan kalau bahan yang cepat mendidih itu langsung naik dia kan kalau bahan yang mendidih. Nah apa nak yang bintik-bintik itu? Yang ditutupnya itulah yang namanya uap. Berarti dia akan menyenangkan. Ingat bu sampai mati dia. Itu yang namanya belajar menyenangkan. Ciptakanlah suasana kelas, apalagi kelas 1. Jangan sampai terumpat itu langsung ke kelas rendah, bukan kelas ini. Langsung nulis judul. Itu pun kalau kadang-kadang lupa juga nulis judul apa yang dipelajari hari ini. Langsung buka halaman 3 atau buka halaman 10, anak-anak itu sudah menyalahi. Kita dari rumah sudah tahu, makanya guna RPP itu kita lihat hari ini aku akan menerangkan tentang apa coba pelajaran kelas 1 atau kelas 2. Coba berikan contoh, ibu ini tak hafal. Coba salah satu pelajaran kelas 1 is, coba mana is? Coba materi basing lah, pokoknya materi basing kelas 1. Teman baru. Nah, teman baru. Sekarang kita belajar teman baru. Jangan terumpat datang-datang teman baru. Jangan. Anak-anak hari ini coba siapa? Bisa kita pengarang cerita. Kita kan tahu bisa. Siapa kemarin pergi ke mana ibaratnya itu? Nah, pergi mana itu? Nah, di sana kamu dapat enggak yang istilahnya teman-teman cerita gitu senggol kan? Iya, nah itulah nak yang namanya teman baru. Teman baru itu bisa di mana? Langsung kembangkan. Di sekolah bu, kalau kita baru masuk kelas pertama, bisa kita kembangkan. Jadi belajar terutama kelas itu jangan dulu membuat anak stres dulu. Ciptakanlah mereka bahagia dulu, senang dulu. Kalau dia sudah senang, akan terukir di dalam hatinya, baik ibu gurunya, bapak gurunya, apalagi pelajarannya. Bapak ibu sebenarnya kalau pelajaran mendalam ini paling enak bu. Bapak ibu hanya menyiapkan, kan itu tidak disiapkan terus tiap hari. Kalau kita tahu tentang ibaratnya besok tentang benda padat ke benda cair, langsung baik bu besok. Anak-anak siapa yang mau beli es? Ambil es. Coba boleh beli es sekarang, boleh beli es. Bawa es. Nah ini apa ini anak sekarang? Benda apa ini? Benda tidak tahu dia bingung. Kalau sekarang biasanya kalau benda padat itu bentuknya tidak berubah begini-begini, bu benda padat. Nah kalau
setelah dia menetes ini jadi benda cair. Oh ini benda padat dengan padahal kita tadi ngajak bermain, ngajak kalau benda padat perubahan ini dari ini sampai besok ulangan apa ya kemarin yang disebut ke yang benda padat ini dikunci kemarin nerang ke benda padat wah kalau yang pintar langsung, tapi yang kalau yang agak setengah tadi itu pinternya tadi oh ibu tadi ingat yang banyak netes oh dari contoh benda padat batu es kepindah ke benda cair berarti air benda cair itu menutupi seluruh ruangan ininya apa itu perbedaannya kalau benda cair memenuhi seluruh ruangan kalau benda padat tidak sesuai bentuk yang di tempat bentuk dan tempatnya kalau berbentuk segitiga dia berbentuk segitiga itu namanya benda padat langsung nak itu Bu terukir jadi untuk ke depan pelajaran itu kan kamu bisa ambil di download di mana-mana untuk menciptakan boleh diajak ditampilkan boleh ibu-ibu menciptakan kelompok-kelompok itu pertanyaan ibu yang untuk menyeluruh bukan untuk kelompok ini saja baik untuk selanjutnya ada yang bertanya tentang ya silakan Itu judul program, kualitas pembelajaran dan cara menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Nah, yang dimaksud menyediakan sarana dan prasarana tadi. Coba diulang dulu pertanyaan Mira, sama persepsi pertanyaan Mira dengan yang ditanggapi oleh Ibu apa pertanyaan Mira tadi? Apa yang kalian untuk yang disediakan? Kan itu kan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Judulnya. Nah itu yang untuk contohnya apa yang disediakan sarana tuh prasarana tuh apa? Contohnya ruang kelas. Yang apa itu? Ruang kelas. Sarananya. Ya, Ruang kelas, meja. Terus yang harus memadai dan memenuhi kualitas. Terus kalau siswanya 10, mejanya harus 10. Tidak mungkin kan siswa 10, meja 8. Otomatis yang 2 terbengkalai. ya, terus Jadi kondisi sekolah, fisik bangunannya harus bersih, kokoh, aman dan terawat. Terus kalau prasarana ya, peralatan dan fasilitas, contohnya perpustakaan, alat peraga dalam kondisi yang baik dan optimal. Bagaimana? Ada lagi Ibu bertanya? Kalau tidak Ibu akan bertanya lagi. Itu alat peraga yang memadai. Coba Ibu bertanya lagi kepada kelompok 3. Tolong dicatat ya, jadi kamu bisa praktekkan nanti di kelas. Penyediaan alat peraga kalau yang dari sekolah sudah kita bisa tanggapi baik sekolah, kelas, ruangan dan sebagainya itu tentu saja yang menyediakan itu sekolah. Nah, tidak akan mungkin yang lain, pasti dari pihak sekolah. Nah, yang Kak Ibu pertanyakan ini dari manakah bisa Ibu ambil untuk sebagai alat peraga itu atau sarana dan prasarana untuk di bidang studi setiap mata pelajaran bisa diambil dari mana saja? Contohnya IPA Bu, ada pelajaran IPA bisa yang seperti Ibu paparkan tadi langsung dari alam. Terus kalau bahasa PKN dari sosial dia di antara teman-temannya Bu, lingkungan sekitar. Ada lagi yang bisa menambahkan? Itu kalau dari sesuai bidang studi tadi, kalau materinya itu tentang desa, bisa Bapak Ibu ajak ke kantor desa. Kalau tentang pertanian, Bapak Ibu bisa ajak ke perkebunan. Kalau dia pelajarannya tentang materinya tentang masak, bisa dipraktekkan di sekolah. Kalau pelajarannya tentang kesenian bisa kita praktekkan di sanggar. Itu dari sarana-sarana prasarana. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana Bu kalau kelas 1 yang tidak bisa membaca, bagaimana sarana dan prasarananya kita itu ambil? Coba tanyakan.
1, 2, 3 lah kita ambil kelas rendah. Kalau kelas tinggi tak mungkin dia tak baca macam. Alatnya, alat Ya. peraganya tuh. Bedanya tuh alat peraga supaya Boleh sekali, semacam. bukan terkelompok 3 ini pertanyaan umum ini, boleh kelompok 3 bisa menambahkan. Menyiapkan kartu huruf Boleh. berwarna dan bergambar sesuai dengan cara dia belajar yang masih kinestetik dan visual ya, secara kinestetik dan visual. Oke, kalau dibuatnya lah kartu huruf tadi, apakah pertanyaannya lagi, apakah kartu huruf itu harus Bapak dan Ibu guru menyiapkannya atau bagaimana tindakan Bapak dan Ibu guru? Kalau sudah tersedia di sekolah, Di sekolah. di sekolah kan. Kalau tidak di sekolah, buat sendiri. Oleh siapa? Melibatkan Guru yang siswa, terbuat- melibatkan melibatkan siswa. siswa bisa. Ya, paling benar itu. Sebenarnya yang melibatkan siswa itu tadi di awal pembelajaran Bapak Ibu tadi sudah dikatakan di sana melibatkan stakeholder yang terdekat, contohnya Pak Guyupan tadi kan. Nah, bisa kita karena Ibu punya grup tadi, grup kelas masing-masing Bapak Ibu, besok tolong anak-anak suruh membuat 10 huruf. A B C D E F. Jangan A B C D tumburan bahasa kita. Kaget A B C D yang huruf selanjutnya tidak ngetik. Sekarang itu biasanya Bella buat huruf A 10. Ariel buat huruf B 10. Terus kalau lebih dibagi lagi itu. Jadi begitu terkumpul huruf tadi kan banyak. Karena kita membuat tulisan bahagia, tidak mungkin menggunakan huruf A-nya cuma 1 tadi, tidak pinjam. Dan anak ditampilkan ke depan, diajak bermain. Sekarang Pak, balik lagi kalau kelas rendah ini. Materinya sekarang anak-anak tentang apa? Boleh gunakan kartu huruf, biar dia lekat langsung kepala. Kartu huruf tadi main. Coba buat di kamu, di meja kamu. Yang materi apa saja, bukan membaca saja. Materi apa? Ibaratnya ibu kota Palembang, ibaratnya. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Coba cari di kartu huruf, cepat. Ayo. Kan bahagia, dia senang. Wah, langsung dia saling ngambil. Nah, itu dibentuk kelompok. Ada yang berperan nanti ngambil ke huruf ini P-nya, ada yang berperan. Jadi kan dia langsung bahagia. Itu. Jadi guna kartu huruf itu tidak di kelas 1 saja, di kelas 2, di kelas 3. Langsung ingat, oh iya ya, ibu kota Palu tadi langsung krek ya langsung itu. Jadi kartu huruf itu makanya ibu membuat loker ini untuk menyimpan di setiap mereka itu kartu-kartu huruf yang mereka buat itu bisa dikumpul nanti. Jadi bisa dia mau ditugaskan dengan anak-anak. Kalau bapak dan ibu guru buat kartu huruf, laju tidak masak lagi di rumah. Laju kena marah lakinya oleh buat kartu huruf. Itu kan bisa ditugaskan dengan mereka. Nah, begitu juga dengan alat-alat yang lain. Sampai di situ mengerti, ada pertanyaan Bapak Ibu lagi yang lain? Boleh silakan, ini mumpung kita bertanya, ini tujuan pelajaran mendalam ini untuk meningkatkan materi kita supaya lebih mengerti. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Silakan bertanya. Jadi, Silakan. Pak, Cukup selesai. Ada yang bertanya atau Ibu Ani atau Ibu Katanya ada yang bertanya, silakan. Mumpung kita lagi diskusi. Jadi kan terbuka tadi itu, kalau nak buat alat peraga itu tidak seharusnya guru boleh membantu tadi, hanya menugaskan, itu boleh. Ada lagi yang nak bertanya? Nah, Baik, kalau sudah selesai, kita anggap Bapak Ibu mengerti untuk materi ini. Mungkin kelompok lain akan silakan akhiri. baiklah, itulah paparan dari hasil diskusi kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Baik, selanjutnya kelompok yang mana yang siap? Belum menerima materi kita kan. Silakan duduk, Bapak. Silakan. Nah, kacamata. Mata kaca.
enggak kami main dulu. Iya. Prestis baik kita. Udah prestis. Iya, kami dulu. Baca enggak laptopnya? Ada colokan. Ada yang kecil. Ada. Ya. Ya. Ya kan? Di restoran baca. Isi dah. Kali dulu. Apa ke lain dah? Saya itu tuh baik. Saya punya Yo, aku baca ke nyo. kami di sini. Nanti apa mbak? Belum Kamu tuh pindah ke prestis. Iya, lagi di Dong kok yang sukanya tunjuk dia sih. Oh, nah, coba. Yang mana? Iya, tadi. Iya kau pakai yang mana? Itu rapot tulisan rapot. Oh. Yang ada tulisan. Hai, Iya, yang ada mano. tulisan, yang ada Mandi. tulisan. Mandi mandi. Cuma panggung lah langsung. Angkat laptop lagi. Ini enggak. Apa itu? Antar langsung. Mana dulu deh. Ada panggungnya. Nah, sudah nak pakai punya Siska. Anaknya dia. Yang lagi. Sekarang yuk. Pinjam yuk. Nama pakai kan tadi jadi. Jadi yang ini. Lain materi kan. Dia enggak nih. Tidak ada jawaban aneh. Kami yang muda lah ya. Yo. Gandot cabok lagi. Kamu dari mana? Nanya ke cabok kamu. Nanya, nanya lah. Iya. Nanya wilayahnya dong. Nanya. Iya kan? Atau cabok. Pak Sarip. Jangan Pak suruh Sarip tarik. boleh Pak bertanya Pak. Jangan suruh tarik nanya saya. Silakan bertanya Pak. Biar dia ini kan bu ini bu. Dalam hukumnya Ya. Hukum rimba. lain yang ditanya ke Pak Sarip. Jam berapa balik? Dulu udah naruh. Tadi bagian kau Terakhir. Mbak nggak usah sedih Mbak. Sedih, Tidak bisa dipindahkan. Tidak bisa dibuka. mesin ya. Jadi itu kalau buka juga tidak lagi kan. Bagian tugas sih. Ya. Tahu? Kenal aku dulu. Yo. Tegak, yo. Mau kenapa? moderator. Betul situ. Tahu yang ngomong sekali aku nggak mengaku cuma naik turun gitu mah. Nah sini ya. Iya. Jangan tak tahu ji. Dari sana. Di sini Baca mah. aja yang mana kok? Enggak kacau, Mbak. Jangan bertanya, ya ke dalam dulu. Iya. Iya, tutup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami berjumlah 4 orang. Yang pertama, Perkenalkan dulu. kenalkan namanya yang pertama Septi Anggraini. Yang kedua Bernadette. Yo. Yang ketiga Iis. Yang keempat saya Wira Pandewa. Kami akan menjelaskan tentang peningkatan Peningkatan kualitas kualitas pembelajaran. Kok baik? Aku udah luap ya? Nah, rusak tuh ya kinan. Sabar. Jom ke. Ini jurnal Jo, RTL Jo. Bujurnya tidak di. Tidak ini ke ikut langkah dia. Baca tuh jadi lebih bagus. Kamu sama Mai. Kamu baik. Sama baik. Tidak ada revisi
Tidak ada. Kalau tidak ada revisi tidak usah. Kami tidak bervisi. Kalau tidak merevisi, boleh direvisi. Kami belum ahli merevisi. Kami langsung RTX saja. Tidak usah kawin pasti. Jangan sampai kawin pasti. Kan uji pulang sudah selesai. Vaksinasi kau udah tidak? Hari Rabu ya siang. Judul program kami adalah meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan melaksanakan 5S. Enggak, oh jelas itu. Tujuan. Ya lah, ini. Yang tujuan yang pertama adalah menghasilkan kualitas pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan, serta lulusan yang berkualitas dan peduli lingkungan. Yang kedua, menampilkan sikap sopan santun dan budi pekerti. Indikator keberhasilan: keterlibatan aktif peserta didik kemanapun, kemampuan Di berinisiatif, laptop itu banyak Pak. berinisiatif dan berpikir Inggris. kritis, hasil pembelajaran yang optimal, serta suasana pembelajaran yang kondusif, teratur, dan bersih. Langkah-langkah kegiatan dalam kurung perencanaan, pelaksanaan, monet, refleksi, tindak lanjut. Yang pertama adalah perencanaan yang kurung mengidentifikasi kebutuhan siswa dengan melihat dari raport pendidikan, merancang metode inovatif. Yang kedua, pelaksanaan melibatkan siswa dan guru. Yang ketiga, monet, mengumpulkan data atau menganalisis data serta penyusunan laporan. Yang keempat, refleksi diskusi dengan kepala sekolah, guru, pihak yang terlibat. Yang kelima, tindak lanjut. Tindak lanjut menyusun rencana perbaikan dalam kurung mengintegrasikan teknologi, menerapkan 5S dalam interaksi sehari-hari untuk menciptakan lingkungan. Sumber dayanya, sumber daya, Umber itu. sumber, Umber itu. apa umbel? Udel lagi. Itu umber itu. Udel. Ada sama tadi Di sini memang nak ini yang kan. Sumber daya. Sumber dayanya adalah sumber daya manusia dalam kurung siswa, siswa, tenaga pendidik, guru. Sumber daya alamnya, lingkungan, ruang kelas harus bersih, lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Sumber daya fisiknya, alat peraga, media pembelajaran, fasilitas, dan sumber daya. Waktu yang ditentukan, waktu pelaksanaannya tanggal 1 sampai tanggal 2 September 2025. Profil yang akan dicapai: keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, penalaran kritis. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, kolaborasi. Yang kelima, kemandirian. Keenam, komunikasi. Ketujuh, kesehatan. 8, kewargaan. Itulah paparan yang TL pertama. Kalau yang mau bertanya, silakan mau bertanya. Silakan Bapak Ibu. Aku di pucuk. Bacanya. Ke bawah. Tes baik, model enggak? Ish. Tahu ya, dulu Mana ada guys? Kurang besar. Aku yang tanya ya. Iya. Silakan. Merancang metode yang apa tadi? Yang tulisannya.
inovatif. Cak mana metode inovatif tuh? Yang bagaimana? Yang bagaimana? Contohnya. Ya contohnya. Catat, oi. Yang ditanya ke Nuwong, nanti bisa kamu yang nggak pakai jawab ini bisa bantu kamu. Itu aku. Lego. Mario dulu. Mario. Nggak benci. Lalu. Aku yang jawab. Contoh merancang metode pembelajaran yang inovatif itu misalnya menggunakan metode-metode yang menarik perhatian siswa, misalnya dengan benda-benda konkret yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Ada lagi tak, Bu Budi? Kira-kira puas belum? Belum kan dewek? Jangan mudah puas. Ingin menambahkan? Ayo, bukan lagi, metode inovatif. Metode inovatif tadi benar yang sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Fetri, dengan cara mengembangkan materi yang menarik dan interaktif. Contohnya tadi kan benda konkret. Nah, bisa juga dengan memanfaatkan teknologi seperti Ide edukasi. video-video pembelajaran atau game-game. Di sekolah kita kan ada apa tuh? Chromebook, terus smart Iya. blackboard. Nah, bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan pembelajaran yang inovatif. Ada lagi tambahan? Coba Bapak Ibu. Ada yang nak menambah lagi? Boleh ditambah lagi. Jadi intinya itu yang inovatif itu yang pembaruan yang belum pernah, yang belum biasa dilakukan. Jadi kita inovasi. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi kan, kalau Bapak Ibu dari kartu tadi itu termasuk inovasi. Ibu mengajak anak-anak bermain pergi kunjungan ke kantor desa Ibu, atau ke perkebunan tadi. Itu termasuk inovasi yang selama tadi tidak Ibu Bapak lakukan, sekarang Bapak Ibu lakukan. Itu yang namanya inovasi. Atau menciptakan suasana belajar yang lebih berkesan di hati anak, karena di dalam prinsip-prinsip pembelajaran itu yang pertama-tama kita harus menanamkan prinsip berkesadaran. Nah, berkesadaran ini bagaimana menciptakan anak supaya berkesadaran, kemudian bermakna, menciptakan suasana bermakna, kemudian mengembirakan, yang seperti Ibu katakan tadi, mengembirakan. Nah, dengan adanya inovasi-inovasi yang Ibu ciptakan tadi, dia bermakna di dalam dirinya. Coba Bapak Ibu, Bapak Ibu mungkin bisa mencontohkan pembelajaran yang bermakna itu bagaimana, coba. Mudah untuk diingat. Nah, iya, betul, mudah diingat. Jadi diingatnya sepanjang masa. Ibu baik ingat pelajaran IPA Ibu waktu Ibu kelas 3 di SD tempo hari. Ibu itu ngambil telur, dikupasnya telur tadi itu sampai sekarang Ibu, wajah Ibu itu ingat Ibu. Itu yang namanya bermakna di dalam diri kita. Kemudian mengembirakan ini seperti Ibu contohkan tadi. Senang, dia langsung senang dengan pelajaran itu. Yang biasanya tidak senang dengan matematika jadi senang. Bagaimana untuk menciptakan senang matematika tadi? Ciptakanlah inovasi Bapak Ibu. Kalau dia tadi itu malas kali-kalian, ambil congklak. Sekarang ambil congklak, coba anak-anak kita main congklak. Pertama-tama kita kasih di tiap lubangnya itu 5-5, kemudian ditambahkan. Kalau yang pintar matematika itu pintar kali-kalian, pintar tambah-tambah, pintar berhitung yang pertama kali. Karena dengan membagikan itu dia langsung berpikir 5 tambah 1, 6, 6 tambah 1. Kalau dibagikan jadinya di sini matinya. Itu namanya bermakna,
berkesadaran, mengembirakan. Itu yang prinsip-prinsip yang harus kita tanamkan dalam pelajaran mendalam ini. Terus lanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Yang mau bertanya. Pak Wanda, kalau mau bertanya atau Ya lu, Pak Sari. boleh Pak Sarip, silakan Pak Sarip. Cara buat Pak sebagai, walaupun kita tidak ngerti dengan laptop, aku tidak ngerti dengan laptop, cuma untuk mengembangkan. Kalau diskusi mainnya baca, karena di kelompok kami itu taruhnya paling bulian tentang laptop ibu. Boleh, silakan bertanya. Bagaimana? Lah mengerti Bu ya, sekan diam. Apalah anak ice breaking dulu kita. Senang dulu ice breaking dulu kita. Bagaimana kelompok berapa ini? 2. Nah, balik tanggapan kelompok 2. Selesai tanggapannya apa bagaimana? Sukses. Kalau tidak ada yang bertanya, kami bertanya. No, kok ngoceh ini ya ini. Anda kan tadi kan yang bertanya. Apa soal ngoceh-ngoceh? Enggak usah nak ditanya kok kau papar ke bawah. Kau tanya ke. Dalam langkah-langkah kan ada model boleh. Nah dalam pengumpulan datanya tuh menganalisis dari segi apanya Bu? Dusunan. Apa jadi tanya itu? Iya, ini Kau monet. Data dari nilai siswa itu apa dari mana? Yo, data pengumpulan data pertama dari lingkungan sekolah ya. Lingkungan sekolah kita tuh memadai apa tidak. Yang kedua siswanya tuh kira-kira dia tidak tertarik di materi pelajaran yang kita berikan itu di apanya, apa metode yang kita pakai atau strategi pembelajaran yang kita pakai. Nah itu atau dari gurunya bisa, dia tidak senang sama gurunya bisa. Bisa itu bisa. Ada lagi? Mungkin itu bisa ditambahkan juga kasih visioner ke siswa, Iya. lembar visioner atau lembar survei. Ya, itu masuk Observasi. Nah, bisa masukkan ke gurunya juga kan ya. Jadi di dalam pelajaran itu kita teliti dulu pelajaran anak-anak ini yang kurang senang dia pelajaran apa. Seandainya dicontohkan matematika, biasanya matematika yang tidak senangnya. Matematika, kalau bikin kuesionernya itu guru, metode, ada sebagainya itu. Jadi kakek dia nyontek, aku nih, itu jangan kita bertanya dengan mereka itu jangan seperti kita nak marah, kakek itu ketakutan pula. Coba anak-anak, kalian ini kan pelajaran matematika dari bulian nilainya ini agak kurang, ibaratnya di bawah nilainya itu. Coba karena apa yang kamu itu mungkin, oh Bu alat peraganya kurang. Jadi kita di sana kita bisa perbaiki. Kalau dari gurunya kita introspeksi diri. Ngapa aku tidak senang uang kalau pelajaran matematika? Mungkin ganas. Nah sekarang kalau kita selama tadi marah-marah ngajar matematika, sekarang kita ciptakan inovasi seperti yang kamu jelaskan tadi, yang inovasi tadi. Oh mungkin anak-anak tidak senang dengan matematika, mungkin membuat apa itu pelajaran yang membuat dia senang seperti apa? Sepertinya membuat pelajaran coklat tadi, atau membuat kartu, atau membuat semacam-macam, atau membuat pokoknya inovasi apa ibu dibuatkan. Jadi mereka sehingga menyenangkan pelajaran itu karena di dalam prinsip-prinsip pelajaran yang bermakna, berkesadaran dan mengembirakan itu diambil dari olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga. Jadi kalau kita olah kita olah pikir kita tadi itu kita olah, akan timbul yang tidak menyenangkan tadi menjadi menyenangkan. Kalau tidak kita olah pikiran kita tadi tidak baca kita menimbulkan yang menyenangkan tadi, timbulnya malah tambah genyek. Sepertinya kalau ibu dulu karena matematika ibu agak lemah, ibu benci dengan guru-gurunya itu. Ngapa? Kapan ngajar terus Pak langsung kapan kita tidak baca langsung ngomong ke ngapa itu rumus dari nenek moyang kau. Kan langsung udah lemah hati kita kalau dia ngomong ke rumus dari nenek moyang. Seharusnya bagaimana yang mengembirakan tadi langsung dikuset dadanya tadi yang memuliakan tadi.
bukan cak itu sayang. Coba, siapa yang bisa ke depan? Kita tadi maksud dadanya tadi melemahkan hatinya tadi yang tidak senang tadi menjadi menyenangkan itu. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Pak anggap sudah mengerti. Nah, karena kita ada satu materi lagi, coba dilanjut dengan kelompok 1. Coba disilakan ditutup. Nah ini. Silakan ditutup dulu. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laptopnya biar lah. Pinjam laptop itu. Silakan itu lagi. Sama. Sakit pinggang. Kurang minum. Oh. Kalau malam yang kali ini. Malam jarang aku. Ya. Yuk. Yuk, mari. Bapak awalnya, bapak ini. Sok bayaran. Salam aja lah pada buka. Pak Pandai baca. Oke, lanjut. Lihat dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan peningkatan mutu sekolah dan pembentukan lingkungan belajar inklusif. Di sini kami ada 4 orang. Yang pertama ada Pak Wanda, yang kedua ada Ibu Puji, yang ketiga ada Ibu Elma, dan yang keempat saya sendiri. Pak Sari, Pak Sari. Yang keempat Pak Sari. Malulah nak bawang lagi. Nomor Bolehnya menutup umur dan tidak masuk ke sekolah nak bawang. Dan yang terakhir saya Salma. Baiklah, materi kami akan dipaparkan oleh Pak Wanda. Kepada Pak Wanda kami persilakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tentang program rencana tindak lanjut dari kelompok kami, yakni dengan judul program peningkatan mutu sekolah dan pembentukan lingkungan belajar inklusif. Nah, dari tujuan RTL kami ini, pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui berbagai perbaikan. 2. Menciptakan kondisi kebinekaan yang positif di lingkungan sekolah. 3. Menciptakan suasana belajar yang nyaman, ramah, dan tenang. Itu tadi tujuan pembelajarannya. Dan indikator keberhasilannya, yang pertama, tersusunnya rumusan perbaikan untuk meningkatkan raport mutu. Kedua, terlaksananya kegiatan kolaborasi antar sekolah, masyarakat, dan komunitas. 3. Terlaksananya pembelajaran yang mengajarkan toleransi dan saling menghargai perbedaan. Ketiga, terwujudnya budaya sekolah yang inklusif seperti makan bersama dan kegiatan kebudayaan. Keempat, tersedianya sarana yang mendukung iklim belajar yang nyaman. Langkah-langkahnya, yang pertama ini perencanaan. Pertama, menganalisis raport mutu sekolah dan merumuskan perbaikan yang diperlukan bersama Dewan Guru. Kedua, menentukan langkah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kondisi kebinekaan. Ketiga, merencanakan penggunaan teknologi yang efektif, pengembangan metode pembelajaran dan kolaborasi. Keempat, merencanakan implementasi budaya sekolah yang inklusif dan kegiatan kebudayaan. Kelima, merencanakan pembuatan sarana pendukung. Dari langkah tersebut, yang kedua, pelaksanaan
Pelaksanaannya yakni meningkatkan kompetensi guru dan memberikan dukungan kepada mereka. Kedua, menerapkan penggunaan teknologi yang efektif seperti aplikasi dan platform pembelajaran daring. Ketiga, mengembangkan metode dan strategi pembelajaran yang beragam, seperti pembelajaran berbasis proyek dan discovery learning. Keempat, melakukan kolaborasi dengan sekolah, masyarakat, dan komunitas. Kelima, melaksanakan pembelajaran yang mengajarkan toleransi, termasuk peringatan hari besar agama. Keenam, mengimplementasikan budaya inklusif seperti makan bersama dan kegiatan kebudayaan. Keenam, melakukan pendekatan langsung untuk membangun relasi antar siswa melalui interaksi dan kegiatan kelompok lintas budaya. Ketujuh, menanam pohon, membangun sanggar dan sebagainya. Monitoring dan evaluasi. Memotret dan evaluasi iklim sekolah menggunakan instrumen seperti Sulinjar atau dengan kuesioner. Menganalisis efektif metode pembelajaran yang beragam. Ketiga, mengevaluasi integrasi nilai-nilai toleransi dalam kurikulum. Refleksinya, melakukan pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui capaian dan tantangan yang dihadapi, mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan lebih lanjut. Tindak lanjut, menggunakan hasil survei lingkungan belajar untuk perbaikan iklim sekolah di masa yang akan datang. Kedua, meningkatkan dan menyempurnakan program-program yang telah berjalan. Ketiga, melanjutkan kolaborasi dan implementasi budaya sekolah yang inklusif. Sumber daya yang digunakan yakni yang pertama Dewan Guru dan staf sekolah, sarana prasarana yang memadai, dukungan dari komunitas masyarakat sekitar dan sekolah, dana operasional untuk pelaksanaan pengadaan sarana. Waktu program ini 1 sampai 2 September atau program ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sepanjang tahun ajaran dengan evaluasi berkala. Profil lulusan: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berkebinekaan global. Tiga, berjiwa gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar krisis. Keenam, kreatif. Ketujuh, berjiwa Pancasila. Dan kedelapan, bertanggung jawab. Baiklah, itu tadi paparan dari kelompok ini mengenai pengelolaan pembelajaran mendalam. Bagi kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, kami mau bertanya Ibu. Ya, silakan Pak. Tolong bagaimana contohkan peningkatan mutu sekolah dan apa itu pembelajaran inklusif. Kalau masalah inklusif itu masalah kebutuhan khusus. Contohnya kita ini kelas 6 tuh caknya ada 2 gitu. Itu walaupun dipaksa gimana, kalau mungkin ada kemujizatan rasanya berat. Contohnya yang paling berat itu ya. Nomor 2 kalau perempuan itu. Kelas 1 adol hanya itu. Nah, ini tanpa dari dukungan seluruh guru rasanya berat, terutama ini bantuan dari wali murid atau wali kelasnya dan orang tuanya. Di kelas 3 itu ada itu yang satu itu Rehan. Nah, kita ini kadang-kadang memang dikasih penataran di situ dari tingkat kabupaten, tapi bantuan secara materi kalau penataran itu belum pernah ada. Sekedar ditatar oleh kepala sekolah dan guru 1 biasanya. Tapi penyelesaiannya kita hanya disuruh maklum, membantu agar anak itu tambah sendiri. Jadi andaikan ada tekanan harus bisa seperti yang normal, berat rasanya. Itu masalah inklusif. Kemudian masalah kemajuan sekolah ini, alhamdulillah kalau kita ini di sekolah kita ini sudah cukup rasanya. Guru-gurunya energi, cuma 1 yang energi sendiri. Sekolah luar biasa. Dan alhamdulillah masyarakat itu sangat mendukung. Jadi kita tinggal meningkatkan. Kemudian masalah ketakwaan sendiri mengalami. Rasanya sekolah ini belum banyak yang seperti kita ini. Nah, alhamdulillah kita ini sudah berjalan.
walaupun mungkin perintah dari kepala sekolah belum semuanya terlaksana karena keterbatasan terutama ilmu kami, namun saya laporkan dengan Korwil ya, kecamatan ini, kemudian dengan pengawas baik, kita mendapat acuan menjempol masalah pelaksanaan cuma berkah dan sebagainya itu. Kemudian anak-anak membuat itu setoran hafalan. Gitu. Jadi kita sudah maju satu langkah, namun terjadi itu pasti dibarengi dengan kekurangan kita, terutama kekurangan saya pribadi. Untuk kedepannya kita saling mendukung sehingga anak kita bernilai lebih, terutama akhlakul karimah. Kita sudah redam yang 3 yang itu pensalam itu, di bahasa Indonesia pensalam. Dia kata orang maling, ada orang paling dikit diambil nih, satu kucing, ada di antara anak kita. Dan itu tidak terlepas dari lingkungan keluarga. Karena Kujimong pelajari kuteliti memang satu proyek itu yang galak kami itu ada satu keluarga. Jadi kedepannya kita agak hati-hati, terutama pribadi sering hilang kan guru lama kan. Kalau dulu sering nangani anak orang, jadi saling mengingatkan. Kedepannya kita berdedikasi tinggi untuk mencapai anak kita supaya berhasil sesuai harapan pelajaran yang mendalami. Ya, mungkin ada tambahan dari kelompok teman-teman di depan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya. Jadi yang tinggal yang mencontohkan kata mutu sekolah. Ya. Ini beberapa contoh yang untuk meningkatkan mutu sekolah itu meningkatkan aktivitas proses belajar mengajar. Melalui pendekatan tempat dan suasana kelas yang kondusif, maksudnya kelas yang kondusif jangan ribut, kelasnya rapi bersih tadi lah cak kelompok 2 tadi, kelompok 3 tadi sama itu. Terus mengembangkan kualitas pengajaran, ngajak pelatihan ini kan, terus kolaborasi antara guru kelas, terus menyusun dan menerapkan kurikulum yang relevan. Nah, yang nak diberi tadi disesuaikan kurikulumnya. Terus melibatkan orang tua. Dan pembelajaran kita siswa yang ketinggalan misalnya, dilibatkan orang tua tadi, minta bantuan di rumah dibimbing lagi kan, tidak cukup hanya di sekolah. Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana? Pak Wira. Ya, kamu yang Ada penambahan sedikit untuk punya Pak Sarif tadi. Memang di sekolah kita ini ada beberapa murid yang memerlukan perhatian khusus. Itu kalau di kelas tinggi itu sudah kita tahu sama tahu. Untuk di kelas rendah itu yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu yaitu kelas 1. Di kelas 1 itu ada salah satu siswa yang perlu kita memerlukan perhatian khusus. Itu dikatakan istilahnya kurang, bukan kurang dia itu. Karena kalau dianggap enggak bisa itu, contoh dia bisa memainkan HP yang berbentuk mencocokkan warna dan sebagainya, itu memerlukan pemikiran, itu dia bisa. Artinya anak ini memerlukan bimbingan. Memerlukan bimbingan. Mungkin di suatu hari pada titiknya kalau dia sudah ketemu dengan pelajaran yang menyenangkan, bermakna dan mengembirakan tadi, mungkin dia akan bisa. Nah, di situ dituntut bagi guru kelas yang bersangkutan itu harus mempunyai perhatian khusus. Artinya perhatian khusus itu kalau anak ini sukanya gaya nulisnya ini gimana? Ibaratnya dia suka nulisnya sambil main-main, silakan dia. Itu harus dipelajari, dilihat itu. Oh, anak ini sukanya istilahnya tuh materinya ini seperti ini kan, dialurkan, tapi kita bukan artinya menuruti dia yang menentukan materi, bukan. Kita meluruskan istilahnya itu. Kalau dia ibaratnya tidak suka berteman dengan teman-temannya, ini anak-anak ini perlu digandeng. Anak yang seperti ini artinya dikumpulkan dengan anak-anak, bermain, dia didudukkan di sana, lama-lama kan dia bisa bergaul. Kalau anak ini tidak bisa bergaul, begitu istirahat ditinggal di kelas, kita tidak punya perhatian khusus, ini tidak bisa, ini tidak punya perkembangan.
Artinya tadi kalau mereka anak ini istilahnya itu tidak mau bergaul, anak ini harus dicampurkan, ibarat dicarikanlah temennya, ibaratnya hobi bermain, nah dikelompokkan, dia dimasukkan di kelompok yang itu, sehingga lama-lama dia bisa meniru. Itu tambahan Pak Syarif. Itu saja. Bagaimana dari ini paparan dari kelompok 3? Ya, kelompok 3, kelompok 1. Sudah mengerti? Nah, kalau sudah mengerti, kita cukupkan mengingat hari sudah jam 11, mungkin Bapak Ibu lah capek, nanti kita akan lanjut mungkin sesuai ketentuan Ibu Bapak, bagaimana mau dilanjut atau mau istirahat, kita sepakatkan kita, karena materi kita ini mau diselesaikan hari ini atau besok, itu Bapak Ibu yang menentukan. Kalau Ibu selesaikan hari ini karena kami mau persiapan untuk hari Rabu, kata Ibu Puji, kita lanjut. Tapi kalau Ibu udah mulai capek kami, kita itu karena otaknya kan punya ukuran sendiri-sendiri, dapat kita pasukkan. Silakan Bu, ditutup. Baiklah, mungkin hanya itu paparan dari kelompok kami, kelompok 1. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat tuh pakai apa ini? Jangan dari kau udah ngomong tadi, tidak lapor ini. Ngomong lagi Mbak. Waktu tadi ditulis jalan pemaparan kami. Maaf deh. Demikianlah paparan dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri atur seluruh kelompok. Baik Bapak Ibu, hari ini kita sudah menyelesaikan satu materi yang berkenaan dengan tentang visi dan misi, dan laporan ini sudah kami sampaikan dengan Pak Korwil, karena Pak Korwil minta tadi fotonya memang kita melaksanakan hari ini, dan dia juga menanyakan materi ini hari berapa hari, dan saya menjawab belum tahu Pak, karena ini sesuai dengan peserta, kami serahkan dengan peserta. Tanggapan kami sebelum melanjutkan pelajaran ini, ada tanggapan seandainya masukan, ini masukan bukan tanggapan, masukan untuk Bapak Ibu kalau melaksanakan untuk anak. Kalau kamu ini oke-oke lah, tapi untuk anak. Kalau Bapak Ibu melaksanakan grup diskusi seperti ini, anak-anak itu selalu diberikan pujian. Artinya walaupun dia salah menjawab, dipuji. Jadi dia semangat, jangan dipatahkan semangat dia. Ditambahi kalimatnya oleh Ibu Bapak. Jadi kalimat dia itu diluruskan. Kalau salah jangan dikatakan salah. Begini yang sebenarnya, yang seharusnya seperti ini. Jadi itu dia bersemangat. Kalau dia ngomong salah, langsung dia ciut dan tidak lagi dia tampil. Yang lain, kelompok lain itu ketakutan, dia kan salah juga. Nah, jadi untuk ke depan kalau Bapak Ibu melaksanakan diskusi seperti ini, harap diberikan satu pujian jika perlu. Duit sertifikasi kamu tuh disiapkan berapa harga permen sepak tuh? Sekitar 10.000 lah, taruhlah dimahalkan. Siapkanlah di meja kamu tuh kalau ini. Nah, beri ke aku untuk kelompok 1. Iya, saya beri permen satu-satu. Dia sudah semangat. Penghargaan terhadap kelompok. Atau yang bisa menjawab langsung, ini permen. Kan itu disambil Bapak Ibu bersedekah, Ibu sudah menciptakan suasana kelas yang bergembira. Nah, bisa juga kalau aku tidak bersedekah, ambilkan dari paguyuban yang kamu itu paguyuban yang bayar sebulan itu, ambilkan dari sana kalau kamu tidak dalam bersedekah. Tapi kalau kamu dalam bersedekah, ambilkan dari sertifikasi kamu 10.000, belikan permen sepak sebagai untuk motivasi mereka. Dia senang Bu, permen itu berapa nih harganya, tapi dia hatinya sangat senang kalau dijuk bulu. Beda dia beli permen di situ dengan dijuk bulu. Nah, Ibu merasa kalau Ibu dijuk tutor, padahal apalah arti rego tuan itu, sama nak pembunuhan loh diskusi itu. Padahal apalah arti yang dijuknya itu. Nah begitu juga kita menciptakan dengan anak, biar dia suasana besok aku harus menang, besok aku harus punya tekad dia harus menang. Sebagai masukan untuk kemudian waktu pemaparan
Jangan sekali-kali membelakangi peserta. Loh, kamu tadi perhatikan ngomongnya kayak ini kan? Nah, berarti ya yang kelompok lain itu lihat pantat kamu. Seperti kita mengajar seperti ini nah kita. Paparan dari kelompok kami seperti ini, kamu jelaskan. Kemudian ada yang mau bertanya, seriuslah sedikit kita. Kalau kita memberikan contoh yang serius, anak kita akan serius. Di saat kita mencontohkan bahagia, anak kita akan bahagia. Suasana kelas kita ciptakan sendiri, mau senang, mau pusing ngadepinnya, suasana itu diciptakan oleh guru masing-masing. Kalau kamu buat membosankan, kelas akan membosankan. Tapi kalau kamu buat suasana kelas happy, akan happy lah kamu. Nah, jadi yang menciptakan suasana kelas itu bapak dan ibu guru, bukan anak-anak. Anak-anak itu nurut di kita. Itu saja sebagai masukan. Baik, kita istirahat dulu. Silakan. Apa nak makan dulu kamu? Apa nak mana? Ibu nurut. Bagaimana? Tentu lagi. Ah? Istirahatlah sebentar apa? Aku nak makan, nak minum, tak apa-apa. Silakan. Kalau nak istirahat. Kalau nak besok, berarti kita tutup. Bagaimana? Lanjutlah. Hah? Bentar lah ya. Lanjut ya. Nah, istirahat dulu. Kita makan minum. Boleh silakan. Yang mau minum teh, mbak sini. Nah, yang nak mau ambil dulu. Istirahat. Sama mulut lu. Kita jangan dak Sunda dak selesai kita. Setengah 2. Iya. Pak Yandu kalau nak ngeses. Jangan jauh ngeses betul. Silakan istirahat dulu sebentar. Berapa menit coba kesepakatan kita? Istirahat kita. Kamu dulu. Coba Bapak Ibu, kesepakatan kita berapa menit istirahatnya? Pak Wira, setelah rapat berapa menit Pak Wira? Cuma mau duduk gancang. Silakan ya, nak makan, nak minum, silakan istirahat dulu berapa menit. Kakek panggil ibu kalau kamu lah siap. Ibu ini nurut, Irama murid ya. Irama murid. Ya, kopi dangdut. Kasih kau. Di sini tadi taruh kau. Duduk capek, ngomong dok. Tapi yang ngomong dia capek. Ngomong enggak bisa. Dari alat you recording. Materi kita kirim. Lok. Istirahat 5 menit. Langsung dulu. Panas. Ganti ini pas lo. Marek ini. Woi, makannya ada. Ya, Mbak. ya mau ada. Nah. Mau Ya, ada. ada. Ada nasi apa enggak? Kastungan. Ih, apa? Mbak.